Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak orang merasa rezeki mereka terasa sempit meskipun telah berusaha keras. Kadang, meski bekerja tanpa henti, hasil yang didapatkan jauh dari harapan. Beberapa merasa sudah menjalani hidup dengan baik, namun ada saja halangan yang datang. Tak jarang, ada perasaan bahwa keberuntungan seolah-olah menjauh, padahal usaha sudah maksimal. Mungkin, kita tidak menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari berperan besar dalam hal ini. Kebiasaan yang tampaknya sepele ternyata bisa mempengaruhi aliran rezeki kita tanpa kita sadari. Berikut ini 10 kebiasaan kecil yang menghambat rezeki menurut pengetahuan yang Islami. 1. Mengabaikan ucapan salam. Mengucapkan salam adalah kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, namun dalam Islam memiliki dampak besar terhadap hubungan sosial dan keberkahan rezeki. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 86, Allah berfirman, "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa." Ucapan salam bukan sekadar formalitas, tetapi juga doa keselamatan dan keberkahan bagi orang yang kita sapa. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." Kebiasaan tidak mengucapkan salam dapat merenggangkan hubungan dengan orang lain, yang bisa menjadi pintu tertutup bagi rezeki. Salam membangun rasa percaya, menghormati, dan memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Ketika kita memulai interaksi dengan salam, kita tidak hanya membuka peluang komunikasi yang positif tetapi juga membuka jalan rezeki melalui hubungan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ucapan salam diabaikan dengan alasan kesibukan atau kebiasaan individualisme yang meningkat. Padahal, salam adalah cara sederhana untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain, yang seringkali dihargai lebih daripada tindakan besar. Mengabaikan salam sama dengan melewatkan peluang untuk memulai interaksi yang bermakna dan penuh berkah. Dalam konteks modern, salam dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti melalui pesan singkat atau media sosial. Penting untuk menyadari bahwa salam memiliki makna spiritual yang mendalam, bukan hanya sebatas kata-kata formalitas. Ketika seseorang memulai harinya dengan salam kepada orang di sekitarnya, suasana yang tercipta menjadi lebih positif dan penuh kehangatan. Ketidakhadiran salam dapat menciptakan jarak emosional, bahkan di antara teman dekat atau keluarga. Dalam lingkungan kerja, salam dapat menjadi pembuka komunikasi yang membawa suasana kondusif untuk kerjasama. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang memulai dengan salam adalah yang paling mulia, menunjukkan pentingnya kebiasaan ini. Ketika salam menjadi kebiasaan, hal ini memupuk suasana penuh kebaikan dan saling menghargai dalam masyarakat. Mengabaikan salam menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai Islam yang mendasar, yang bisa berdampak pada keberkahan rezeki kita. Dengan mengucapkan salam, kita tidak hanya mengikuti sunnah Rasulullah tetapi juga memperkuat persaudaraan dalam Islam. Salam adalah jembatan kecil menuju keberkahan besar, yang jika diabaikan, dapat membuat rezeki terasa sempit. 2. Lupa mengucapkan Bismillah. Dalam Islam, mengucapkan Bismillah adalah tanda awal dari setiap aktivitas yang berharap keberkahan dari Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 118, Allah berfirman, "Dan makanlah dari apa yang disebut nama Allah atasnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya." Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud, "Setiap perbuatan penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka ia terputus berkahnya." Kebiasaan kecil ini seringkali diabaikan karena dianggap tidak penting, padahal dampaknya besar dalam membawa keberkahan dalam hidup. Bismillah adalah bentuk pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah. Ketika kita lupa mengucapkannya, kita berisiko kehilangan keberkahan yang seharusnya menyertai pekerjaan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mengucapkan Bismillah juga mengajarkan kita untuk memulai dengan niat yang baik dan kesadaran kepada Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa dengan menyebut nama Allah, setan tidak akan memiliki kuasa atas makanan, pekerjaan, atau tindakan kita.
Lupa, bismillah, adalah tanda kelalaian kecil yang dapat berdampak pada hasil akhir pekerjaan kita. Ucapan ini bukan sekadar ritual, tetapi juga doa agar kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam aktivitas. Dalam dunia kerja, kebiasaan ini dapat menjadi pembuka pintu rezeki melalui keberhasilan yang diraih dengan izin Allah. Banyak orang yang merasakan bahwa pekerjaan yang dimulai tanpa bismillah seringkali terasa lebih sulit dan tidak lancar. Dalam keluarga, mengajarkan anak-anak untuk memulai dengan bismillah adalah pendidikan iman yang sederhana tetapi sangat penting. Kebiasaan kecil ini juga menciptakan ketenangan hati, karena kita menyadari bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan. Bahkan dalam urusan kecil seperti makan atau minum, bismillah menjadi perisai dari gangguan setan. Rasulullah juga menganjurkan agar setiap tindakan, sekecil apapun, selalu dimulai dengan menyebut nama Allah untuk menjaga niat tetap lurus. Kehilangan kebiasaan ini berarti menghilangkan unsur spiritual dalam kehidupan sehari-hari yang memperkuat hubungan kita dengan Allah. Bismillah adalah bentuk syukur, pengakuan, dan permohonan perlindungan dalam satu ungkapan sederhana. Dengan menjadikan bismillah kebiasaan, kita membangun hidup yang lebih penuh makna dan keberkahan. Maka, jangan pernah mengabaikan kebiasaan kecil ini, karena ia menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki yang luas. 3. Tidak merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur adalah kebiasaan kecil yang menunjukkan kerapihan dan kedisiplinan seseorang. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih." Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tempat tidur yang rapi memberikan kesan positif yang dapat meningkatkan semangat untuk memulai hari dengan produktivitas. Sebaliknya, tempat tidur yang berantakan menciptakan suasana negatif yang dapat menghambat energi dan fokus seseorang. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap kebersihan diri. Dalam lingkungan rumah tangga, merapikan tempat tidur adalah bagian dari kerjasama yang mempererat hubungan keluarga. Ketika tempat tidur rapi, pikiran pun menjadi lebih jernih, yang memengaruhi kinerja dan kreativitas sepanjang hari. Sebuah penelitian modern menunjukkan bahwa lingkungan yang rapi meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mental. Dalam perspektif Islam, kebersihan fisik adalah refleksi dari kebersihan hati dan iman seseorang. Tempat tidur yang tidak rapi dapat menciptakan kekacauan visual, yang berkontribusi pada stres dan ketidaknyamanan. Rasulullah memberikan contoh kebiasaan menjaga kebersihan rumah sebagai bagian dari akhlak yang baik. Merapikan tempat tidur juga merupakan bentuk penghargaan terhadap nikmat Allah berupa tempat istirahat yang nyaman. Ketika kebiasaan ini diterapkan, suasana rumah menjadi lebih harmonis dan penuh keberkahan. Kebiasaan kecil ini juga mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Orang yang merapikan tempat tidur biasanya lebih terorganisir dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, kebiasaan ini juga mengajarkan kita untuk memulai hari dengan menyelesaikan tanggung jawab kecil terlebih dahulu. Rasulullah juga mencontohkan pentingnya memulai sesuatu dengan tuntas agar tidak menyisakan kekacauan. Maka, merapikan tempat tidur adalah langkah kecil yang membawa dampak besar terhadap kebersihan dan keberkahan hidup. Jangan remehkan kebiasaan ini, karena ia adalah refleksi dari kedisiplinan yang membawa rezeki. 4. Tidak membaca doa keluar masuk rumah. Keempat, tidak membaca doa saat keluar atau masuk rumah merupakan kebiasaan kecil yang dapat menghambat keberkahan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 61, Allah berfirman, "Apabila kamu memasuki rumah, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya." Membaca doa ketika memasuki atau meninggalkan rumah adalah bentuk pengingat akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud, "Barang siapa membaca doa ketika keluar rumah, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, aku masuk dan keluar dalam perlindungan Allah, dan aku dari orang-orang yang termasuk dalam perlindungannya, maka ia akan dilindungi oleh Allah." Kebiasaan ini bukan hanya ritual,
tetapi juga bentuk perlindungan spiritual yang dapat menarik keberkahan dan mencegah gangguan setan. Dengan membaca doa, kita menunjukkan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah dalam setiap langkah yang diambil. Doa yang dibaca saat keluar atau masuk rumah juga merupakan bentuk syukur atas nikmat tempat tinggal yang diberikan oleh Allah. Mengabaikan kebiasaan ini dapat menyebabkan kita lupa untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas sehari-hari, yang berdampak pada kualitas iman dan keberkahan hidup. Dalam kehidupan modern, seringkali kesibukan membuat kita melupakan momen-momen kecil untuk berzikir dan berdoa. Padahal, doa merupakan senjata bagi seorang muslim untuk menghadapi tantangan dan menarik rezeki yang halal. Dengan rutin membaca doa ini, kita menciptakan suasana rumah yang penuh keberkahan dan perlindungan dari hal-hal negatif. Doa saat keluar rumah juga berfungsi sebagai pernyataan niat untuk menjalani hari dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap langkah yang diambil dengan menyebut nama Allah akan diberkahi dan dilindungi. Kebiasaan ini juga memperkuat ikatan spiritual antara penghuni rumah dengan Sang Pencipta, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam konteks sosial, doa yang dibaca saat memasuki rumah mengundang energi positif dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Mengabaikan doa ini berarti melewatkan kesempatan untuk memperbanyak amalan kecil yang mendatangkan pahala dan keberkahan. Doa yang konsisten dapat mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan optimis, yang secara tidak langsung membuka pintu rezeki. Selain itu, kebiasaan ini juga mengajarkan disiplin diri dan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, membaca doa keluar masuk rumah adalah investasi spiritual yang memberikan dampak positif pada rezeki dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan membaca doa ini sebagai bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari, agar selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah. 5. Sering mengeluh. Kelima, sering mengeluh merupakan kebiasaan kecil yang dapat menghambat aliran rezeki dan keberkahan dalam hidup seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19, Allah berfirman, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir." Mengeluh seringkali mencerminkan ketidakpuasan dan kurangnya rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tabrani, "Janganlah kalian mengeluh karena itu akan mengurangi pahala kalian." Kebiasaan mengeluh menciptakan energi negatif yang dapat menghalangi aliran rezeki dan membuat seseorang terjebak dalam siklus pesimisme. Mengeluh juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, yang berdampak pada produktivitas dan kemampuan untuk meraih rezeki. Dalam perspektif Islam, rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu-pintu keberkahan, sedangkan mengeluh adalah penghalang utama. Mengeluh secara terus-menerus dapat membuat seseorang lupa akan nikmat yang telah dimiliki dan lebih fokus pada kekurangan. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui keluhan seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman, yang dapat merusak hubungan sosial dan peluang bisnis. Dari segi psikologis, mengeluh dapat meningkatkan stres dan kecemasan, yang secara tidak langsung menghambat kreativitas dan inovasi. Islam mengajarkan untuk selalu bersyukur dan berdoa ketika menghadapi kesulitan, bukan mengeluh tanpa henti. Dalam kehidupan sehari-hari, mengubah kebiasaan mengeluh menjadi lebih fokus pada solusi dapat meningkatkan kesejahteraan dan membuka pintu rezeki. Mengeluh juga dapat membuat seseorang merasa tidak berdaya, padahal Islam mengajarkan untuk selalu tawakal kepada Allah dan berusaha maksimal. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang bersyukur atas nikmat Allah akan diberikan lebih banyak, sedangkan yang sering mengeluh akan kehilangan sebagian dari nikmat tersebut. Mengeluh tanpa menyadari penyebab sebenarnya dapat mengarahkan seseorang ke jalan yang salah dan menjauhkan dari tujuan yang diinginkan. Mengubah pola pikir dari keluhan menjadi rasa syukur dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif. Dalam konteks sosial, orang yang jarang mengeluh lebih mudah diterima dan memiliki jaringan sosial yang lebih luas, yang dapat membuka peluang rezeki. Kebiasaan mengeluh juga dapat mengurangi motivasi untuk bekerja keras dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Dengan mengganti kebiasaan mengeluh dengan doa dan usaha, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dan menarik keberkahan rezeki. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dampak negatif dari sering mengeluh dan berusaha untuk lebih banyak bersyukur dalam setiap keadaan. 6. Tidak membersihkan diri sebelum tidur.
Keenam, tidak membersihkan diri sebelum tidur adalah kebiasaan kecil yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberkahan rezeki seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Muddathir ayat 4, Allah berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tabrani, "Barang siapa tidur dalam keadaan suci, malaikat akan berdoa untuknya." Membersihkan diri sebelum tidur, seperti wudhu, adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh yang telah Allah berikan. Kebersihan diri mencerminkan kedisiplinan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Tidak membersihkan diri sebelum tidur dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti penyakit kulit atau gangguan tidur. Dalam perspektif Islam, tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Kebiasaan membersihkan diri sebelum tidur juga menciptakan suasana hati yang tenang dan damai, yang berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik. Tidur dengan keadaan suci dapat meningkatkan kualitas ibadah, karena tubuh dan pikiran berada dalam kondisi optimal. Rasulullah mengajarkan bahwa kebiasaan kecil seperti membersihkan diri sebelum tidur memiliki dampak besar pada kesehatan dan keberkahan hidup. Dalam kehidupan modern, seringkali kita mengabaikan kebiasaan ini karena kesibukan, padahal hal ini sangat penting untuk kesejahteraan. Membersihkan diri sebelum tidur juga merupakan bentuk rasa syukur atas hari yang telah dijalani dan persiapan untuk hari esok. Kebiasaan ini dapat mengurangi stres dan kecemasan, karena kita memulai dan mengakhiri hari dengan kebersihan dan ketenangan. Dari segi kesehatan, menjaga kebersihan diri sebelum tidur dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kebersihan diri juga mencerminkan akhlak dan etika seorang muslim yang selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Dengan membersihkan diri sebelum tidur, kita juga menjaga kehormatan dan martabat diri di mata orang lain. Kebiasaan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membuat kita merasa lebih segar dan siap menghadapi tantangan baru. Dalam konteks spiritual, membersihkan diri sebelum tidur adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu keberkahan. Tidak membersihkan diri sebelum tidur berarti melewatkan kesempatan untuk mendapatkan doa dan perlindungan dari malaikat. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan membersihkan diri sebelum tidur sebagai bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari agar selalu dalam keadaan bersih dan diberkahi. 7. Menunda membalas pesan atau janji kecil. Ketujuh, menunda membalas pesan atau memenuhi janji kecil adalah kebiasaan kecil yang dapat menghambat kelancaran rezeki dan hubungan sosial. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34, Allah berfirman, "Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, "Tepatilah janji, karena janji adalah amanah." Menunda membalas pesan menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan dapat merusak kepercayaan orang lain terhadap kita. Kebiasaan ini dapat menyebabkan hubungan sosial yang retak, yang pada gilirannya menghambat peluang kerjasama dan rezeki. Dalam dunia kerja, respons yang cepat dan tepat waktu menunjukkan profesionalisme dan meningkatkan reputasi kita. Menepati janji kecil juga membangun karakter yang dapat diandalkan, yang sangat dihargai dalam berbagai aspek kehidupan. Ketidakmampuan untuk membalas pesan atau memenuhi janji kecil dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik dengan orang lain. Dalam perspektif Islam, menjaga amanah dan menepati janji adalah bagian dari iman yang harus dijaga dengan baik. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang menepati janjinya akan mendapatkan kepercayaan dan dihormati oleh orang lain. Menunda membalas pesan juga dapat menyebabkan kehilangan peluang bisnis atau kerjasama yang berpotensi meningkatkan rezeki. Dari segi psikologis, menunda respons dapat meningkatkan stres dan kecemasan karena perasaan bersalah atau khawatir akan reaksi orang lain. Mengubah kebiasaan ini menjadi lebih responsif dan tepat waktu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sosial, orang yang responsif dan menepati janji cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih luas dan mendukung. Kebiasaan menunda juga dapat mencerminkan kurangnya manajemen waktu yang baik, yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Dengan membalas pesan dan memenuhi janji kecil secara tepat waktu, kita menunjukkan rasa hormat dan menghargai waktu orang lain. Hal ini juga menciptakan suasana saling percaya dan mendukung dalam hubungan personal dan profesional. Dalam Islam,
Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu kunci untuk mendapatkan keberkahan dan rezeki yang halal. Menunda membalas pesan atau janji kecil berarti melewatkan kesempatan untuk memperkuat ikatan sosial yang dapat membawa keberkahan. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan respons yang cepat dan menepati janji kecil sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari untuk menarik rezeki dan menjaga hubungan yang harmonis. 8. Tidak merapikan diri. Kedelapan, tidak merapikan diri adalah kebiasaan kecil yang dapat mempengaruhi citra diri dan kesempatan mendapatkan rezeki yang lebih baik. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Ambillah perhiasanmu di setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan." Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Merapikan diri mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap penampilan dan kesehatan pribadi, yang sangat dihargai dalam interaksi sosial. Kebiasaan ini juga menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, yang dapat membuka pintu peluang dalam berbagai bidang. Penampilan yang rapi dan terawat dapat meningkatkan kepercayaan diri, yang berdampak positif pada performa kerja dan interaksi sosial. Dalam dunia profesional, penampilan yang baik seringkali menjadi faktor penentu dalam mendapatkan pekerjaan atau promosi. Tidak merapikan diri dapat memberikan kesan kurang peduli atau tidak profesional, yang dapat menghalangi peluang rezeki. Selain itu, merapikan diri juga mencakup menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, yang penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Dalam perspektif Islam, menjaga penampilan adalah bentuk ibadah dan penghormatan terhadap amanah tubuh yang diberikan oleh Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa keindahan dan kerapihan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kebiasaan merapikan diri juga mencerminkan kedisiplinan dan keteraturan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dari segi psikologis, penampilan yang rapi dapat meningkatkan mood dan motivasi, yang berdampak pada kinerja sehari-hari. Merapikan diri juga menciptakan kesan pertama yang baik, yang seringkali menjadi faktor penting dalam membangun hubungan baru. Dalam konteks sosial, orang yang merapikan diri cenderung lebih mudah diterima dan dihargai oleh lingkungan sekitar. Kebiasaan ini juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengurangi kehormatan dan martabat. Dengan merapikan diri, kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Penampilan yang baik juga dapat meningkatkan peluang dalam bidang bisnis, seperti menarik pelanggan atau mitra kerja. Dalam Islam, menjaga penampilan adalah bagian dari menjaga adab dan akhlak yang baik, yang merupakan syarat untuk mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan merapikan diri sebagai bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari untuk menarik rezeki dan menjaga kehormatan diri. 9. Mengabaikan ucapan terima kasih. Kesembilan, mengabaikan ucapan terima kasih adalah kebiasaan kecil yang dapat merusak hubungan sosial dan menghambat aliran rezeki. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud, "Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah." Mengucapkan terima kasih adalah bentuk pengakuan atas kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain, yang memperkuat hubungan sosial. Kebiasaan ini mencerminkan rasa syukur dan penghargaan, yang sangat dihargai dalam interaksi antar manusia. Mengabaikan ucapan terima kasih dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai, yang dapat merusak hubungan dan menghambat kerjasama. Dalam dunia kerja, mengucapkan terima kasih atas bantuan atau kerjasama meningkatkan semangat tim dan produktivitas. Dari segi psikologis, rasa syukur yang ditunjukkan melalui ucapan terima kasih dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dalam perspektif Islam, bersyukur adalah salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu rezeki. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang bersyukur akan diberikan lebih banyak nikmat oleh Allah, sedangkan yang kurang bersyukur akan kehilangan sebagian dari nikmat tersebut. Mengucapkan terima kasih juga dapat membuka pintu keberkahan, karena orang yang dihargai cenderung lebih bersedia membantu di masa depan. Kebiasaan ini menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis, yang mendukung aliran rezeki dan kemakmuran bersama. Dalam hubungan personal,
Ucapan terima kasih memperkuat ikatan emosional dan menciptakan rasa saling menghargai. Mengabaikan ucapan terima kasih dapat menciptakan jarak emosional dan menimbulkan perasaan tidak puas di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan rutin mengucapkan terima kasih, kita menunjukkan bahwa kita menghargai setiap bantuan dan kebaikan yang diterima. Hal ini juga mencerminkan karakter yang baik dan akhlak mulia, yang sangat dihargai dalam pandangan Islam. Dari segi sosial, orang yang sering mengucapkan terima kasih cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih luas dan mendukung. Mengucapkan terima kasih juga dapat meningkatkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain, yang berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Dalam konteks bisnis, menghargai pelanggan atau mitra kerja melalui ucapan terima kasih dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan mengucapkan terima kasih sebagai bagian rutin dalam interaksi sehari-hari untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menarik rezeki yang lebih luas. 10. Mengabaikan kebersihan rumah. Ke-10. Mengabaikan kebersihan rumah adalah kebiasaan kecil yang dapat mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, dan keberkahan rezeki dalam kehidupan seseorang. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108, Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan rumah mencerminkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan spiritual. Rumah yang bersih dan rapi menciptakan suasana yang nyaman dan tenang, yang mendukung produktivitas dan kreativitas. Dalam perspektif Islam, menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah dan penghormatan terhadap amanah tubuh dan lingkungan. Mengabaikan kebersihan rumah dapat menyebabkan berbagai penyakit dan masalah kesehatan, yang pada akhirnya menghambat kemampuan untuk bekerja dan meraih rezeki. Kebersihan rumah juga mencerminkan akhlak dan etika seorang muslim yang selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Rasulullah memberikan contoh teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik pribadi maupun publik, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dari segi psikologis, lingkungan yang bersih dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental, yang berdampak positif pada kinerja sehari-hari. Kebersihan rumah juga meningkatkan nilai estetika dan kenyamanan, yang penting untuk kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam konteks sosial, rumah yang bersih menciptakan kesan baik bagi tamu atau pengunjung, yang dapat membuka peluang untuk kerjasama dan rezeki. Mengabaikan kebersihan rumah dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan mengganggu hubungan antar anggota keluarga. Dengan menjaga kebersihan rumah, kita juga menjaga lingkungan dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan dan kenyamanan. Kebiasaan ini mengajarkan disiplin dan keteraturan, yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam dunia modern, kebersihan rumah juga mencakup menjaga kebersihan digital dan lingkungan kerja dari gangguan yang tidak perlu. Rumah yang bersih dan terawat adalah cerminan dari kedisiplinan dan tanggung jawab pribadi, yang sangat dihargai dalam masyarakat. Dengan menjaga kebersihan rumah, kita juga menjaga kehormatan dan martabat diri di mata orang lain, yang dapat meningkatkan reputasi dan peluang rezeki. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan menjaga kebersihan rumah sebagai bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari untuk menarik keberkahan dan menjaga kesehatan serta kenyamanan hidup.